ada kalanya memang yang tadi seperti lu bilang, yang Shakespeare bilang apa arti sebuah nama itu ya bisa kita terapkan ya. Maksudnya ada orang-orang mungkin yang ya tidak terlalu penting lah dengan nama ya, namanya biasa-biasa, tapi bisa mengerjakan hal-hal yang luar biasa ya kan. Ya apa arti sebuah nama ya kan. Tapi kalau nama itu menyangkut sesuatu yang berbau kekristenan ya kan, yang lengket ya kan, lekat dengan simbol atau unsur-unsur kekristenan, ya pasti ada dampaknya juga kan. Untuk menduduki jabatan-jabatan penting, untuk mengurusi kesejahteraan negara kita, terus kamu khianati kan, bukan hanya nama kamu gitu loh, tapi nama Tuhan juga kan terbawa-bawa akhirnya. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita berjumpa lagi tentunya dalam program kesayangan kita, Garansi, Gali Kebenaran Sejati, membahas yang esensi bukan yang sensasi. Puji Tuhan, saya berharap kita semua tentunya terpelihara baik, terpelihara kesehatan kita, sehat jasmani, sehat rohani, sehat tentunya dalam seluruh tindakan dan aktivitas kita. Dan saya berharap apa yang terjadi hari-hari ini merupakan sukacita bagi kita semua, karena ketika Garansi hadir di ruang-ruang saudara akan memberikan pencerahan dalam kehidupan kita tentunya. Dan hari ini saya masih ditemani oleh seorang hamba Tuhan yang setia, yaitu Pastor Elia Duta Makarawung. Apa kabar Kak Elia? Puji Tuhan, siap Bet. Sehat-sehat selalu Kak ya? Mantap. Amin, sehat puji Tuhan. Luar biasa. Alhamdulillah. Haleluya. Nah saudara-saudara, selain program Garansi yang selalu hadir di ruang-ruang saudara, kita juga masih ada proyek yaitu 5 roti dan 2 ikan. Untuk tayangan lebih jelasnya, saudara bisa ikuti VT dari tayangan berikut ini. Silakan. Nah itulah tadi program 5 roti 2 ikan yang sudah digagas dan sudah berjalan selama kurang lebih 5 atau 6 kali ini. Dan kalau Bapak Ibu Saudara ingin terlibat dalam proyek ini, saudara bisa mendonasikan melalui rekening yang terpampang di layar kaca saudara, atau bagi Bapak Ibu yang ingin juga memberikan kontribusi berupa barang atau apapun juga bisa hubungi di nomor-nomor kami, yaitu di nomor WA 0877 24 8-nya 4 kali 24. Sekali lagi 0877 24 8-nya 4 kali 24. Seberapa besar atau kecil saudara memberikan sesuatu bagi program ini, saya percaya jerih payah kita tidak akan pernah sia-sia, karena semua diperhitungkan oleh Tuhan. Itu saja yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini, dan hari ini tentunya kita akan membahas sebuah topik yang penting nih Kak. Apa ya kan, karena kalau saudara gemar berseluncur di sosial media, tentu sekarang lagi viral ya, artinya ada ya katakanlah pejabat pemerintah yang notabene ya kan anak Tuhan juga dari kalangan Kristen. Saya tanpa menyebutkan namanya lah ya.
Tapi kan dari quotes orang bijak ya kan, ada satu quotes yang terkenal tuh dari William Shakespeare. What is the name? Kata, apakah arti sebuah nama? Ya kan? Ternyata quotes itu sebenarnya ada benar nggak benarnya juga. Kalau buat orang yang nggak pusing dengan urusan nama-nama, mungkin ya apalah artinya nama. Mungkin saya dikasih nama seperti ini, yaitu karena orang tua saya ingin keren aja kayak nama gua kan Robert. Oh, mungkin ada sesuatu yang berbeda gitu ya. Tapi ternyata nama itu punya arti, punya karakteristik, punya dampak ya Kael dalam kehidupan ya. Ya mungkin Kael bisa jelaskan terkait dengan hal ini dari sudut pandang terserah, mau dari pendapat secara umum dulu boleh, menurut dari firman Tuhan juga boleh. Silakan Kak. Ya mungkin pandangan pribadi gue dulu lah ya, bahwa ya ada kalanya memang yang tadi seperti lu bilang, yang Shakespeare bilang apa arti sebuah nama itu ya bisa kita terapkan ya. Maksudnya ada orang-orang mungkin yang ya tidak terlalu penting lah dengan nama ya, namanya biasa-biasa, tapi bisa mengerjakan hal-hal yang luar biasa ya kan. Ya apa arti sebuah nama ya kan. Tapi kalau nama itu menyangkut sesuatu yang berbau kekristenan ya kan, yang lengket ya kan, lekat dengan simbol atau unsur-unsur kekristenan, ya pasti ada dampaknya juga kan. Ya kalau kayak kasus yang sedang hot sekarang ini kan ya, wakil menteri kita ya kan yang terkena kasus ya OTT oleh KPK, ya kita sebenarnya menyesalkan juga ya kan. Cuma yang jauh lebih kita sesalkan adalah masalahnya namanya ini kan. Namanya itu wah, depannya bawa nama Tuhan, Allah beserta kita ya kan. Terus di belakangnya juga Ebenezer lagi kan. Ebenezer ini kan Tuhan udah tolong. Sampai di sini Tuhan menolong atau batu pertolongan ya kan. Tuhan adalah batu pertolongan. Anak gue juga namanya kan Ebenezer. Jadi waktu kasus ini sedang rame, mulai mencuat ya kan jalan di mobil dengar berita itu, si Eben anak gue juga kan denger kan, ya kan, waduh dia sampai, siapa pak namanya? Ebenezer. Iya, sama-sama kamu namanya. Waduh, dia bilang, waduh nih kalau teman-temanku tahu nih kasus ini, aku bisa dibully nih katanya di sekolah nih katanya. Kenapa? Iya katanya, pasti aku dibully nih, bisa dipanggil, aku dipanggil nama lain nih, bisa dipanggil koruptor nih katanya di sekolah nih. Nggak, artinya dari apa perbincangan ringan dengan anak gua itu yang namanya Ebenezer ya, kita panggilnya Eben cuma ya kan. Itu dari situ gua nangkep, anak gua yang baru umur segini aja di SD aja ya, kelas 6 SD kan, ya kan. Dia bisa punya beban, maksudnya punya tekanan gitu loh. Begitu dengar kasus ini, waduh, namanya sama-sama nama gua gitu. Waduh, gua bisa nanti dibully nih sama teman-teman gua kan. Dia maksudnya anak sebesar itu aja waktu dengar kasus ini mencuat, dia punya tekanan loh. Nah bayangin Tuhan gimana kira-kira kan gitu kan, ya kan. Nama Tuhan tentu kan itu kan bukan sesuatu yang main-main kalau menurut gue. Sebabnya ya ini sih menurut pandangan gue ya, anak-anak Tuhan yang maju ya, orang-orang percaya yang maju ke politik, menjadi pejabat, itu nggak main-main. Dia membawa sebuah apa ya, beban ya. Beban dalam arti kata nama Tuhan dipertaruhkan juga di situ. Bukan sekedar nama pribadinya, nama keluarganya, tapi nama Tuhan juga dia pertaruhkan di situ. Kenapa? Karena kamu menjadi perwakilan ya orang-orang percaya, anak-anak Tuhan di Indonesia ya. Untuk Tuhan kasih kesempatan, dipercaya oleh pemimpin negara ya, untuk menduduki jabatan-jabatan penting, untuk mengurusi kesejahteraan negara kita. Terus kamu khianati kan, bukan hanya nama kamu gitu loh, tapi nama Tuhan juga kan terbawa-bawa akhirnya. Berapa banyak hari ini orang yang mungkin mencibir ya kan? Karena ya namanya kan sangat
Tuhan sekali, namanya Iya, sangat Kristen sekali. apalagi menjelang Natal nih kan nama itu selalu didengung-dengungkan Iya. ya. Wih. Makanya itu yang gue bilang, quotes yang disampaikan oleh Shakespeare ya, dalam hal ini menurut gue sih nggak berlaku. Apa arti sebuah nama? Berarti nama ini ya kan. Menurut gue ya, pandangan gue secara pribadi. Karena nama ini adalah nama yang diambil dari nama Tuhan ya. Dipakai buat nama kita memang, tapi nama seseorang. Tapi itu yang bilang nggak gampang untuk membawa nama itu kan akhirnya kan. Yaitu pandangan gue secara pribadi. Tapi kalau kita lihat firman Tuhan juga kan, firman Tuhan tuh menyatakan bahwa nama itu, bahkan di Alkitab itu nama itu berarti, Bet. Berarti ya, iya. Lu bacalah di sepanjang seluruh Alkitab kita, dari Kejadian sampai Wahyu, ada begitu banyak orang yang ketika Tuhan merubah hidupnya, Tuhan mengganti namanya. Ganti namanya, betul. Jadi nama di Alkitab itu bukan sekedar nama, tapi itu menunjukkan kualitas, itu menunjukkan karakter, itu menunjukkan pekerjaan, itu menunjukkan masa depan. Jadi waktu Tuhan berjumpa dengan seseorang dan dia ingin memakai orang ini, mengubah hidup orang ini untuk tujuan-tujuannya ya kan ke depan, dia biasanya mengganti dan merubah nama orang tersebut. Contoh ya kan, Abram jadi Abraham. Abraham. Kan? Abram tadinya kan namanya Abram. Abram itu kan namanya Abram tadinya kan. Tapi waktu Tuhan memanggil dia dan Abraham taat kepada Tuhan, dan Tuhan mengikatkan diri dengan Abram dalam sebuah perjanjian untuk memakai Abraham. Melalui Abram ini ada satu bangsa yang Tuhan akan lahirkan, di mana bangsa ini akan menjadi bangsa yang memberkati dunia ini. Tuhan mengganti namanya Abram jadi Abraham. Sarah dari Sarai kan diganti jadi Sarah. Ya kan? Jadi ada unsur Tuhan di situ kan, ibu dari bangsa-bangsa kan gitu kan. Siapa lagi? Banyak di Alkitab ya. Yakub, ya kan? Dari seorang penipu, dari seorang yang licik, ya kan? Tapi waktu Tuhan mau memakai hidupnya, Tuhan mengubah dia, namanya jadi Israel. Betul. Yang sampai hari ini jadi satu bangsa, kan? Israel. Siapa lagi? Banyak lah di Alkitab ini, banyak di kitab sekali. Perjanjian Baru juga kayak peristiwa Paulus ya. Sebelumnya kan jadi Paulus sebelum dipakai jadi rasul yang hebat kan namanya Saulus. Tapi waktu Tuhan mau memakai hidupnya, Tuhan mengganti namanya dari Saulus menjadi Paulus. Petrus juga begitu kan, dari Simon diganti oleh Tuhan menjadi Petrus, menjadi batu karang ya kan. Jadi kita memperhatikan bahwa di Alkitab ini nama itu bukan sekedar sebutan, bukan sekedar sebuah predikat ya yang disematkan kepada seseorang. Tapi nama itu di Alkitab menunjukkan kualitas, menunjukkan karakter, menunjukkan masa depan yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupnya. Berarti minimal kalau Tuhan mengganti nama seseorang, ada rancangan Tuhan yang mau dikerjakan dalam diri orang itu ya Kel? Iya. Dan sama lah sebenarnya dalam budaya Indonesia juga, gua rasa kan itu juga kita lihat ya kan, maksudnya kayak dalam beberapa suku-suku etnis di bangsa kita ini kan kalau memberi nama itu kan nggak sembarangan juga. Betul. Memang ada beberapa etnis yang gue dengar ada yang kasih nama agak sembarangan ya kan. Maksudnya bukan sembarangan dalam arti kata asal, tapi maksudnya ada satu etnis yang ya gue nggak perlu sebut lah ya kan, nanti kan ya sangkanya Sarah lagi, enggak lah. Tapi kan ada satu etnis yang kita sama-sama tahu lah, udah jadi rahasia umum bahwa apalagi zaman dulu ya, maksudnya di suku ini atau etnis ini, dia kalau kasih nama itu apa yang dia lihat ya kan gitu kan. Kalau dia lihat kursi ya nama anaknya kursi, dia kasih nama anaknya kursi ya kan. Kalau dia lagi bawa mobil mungkin ya, lagi nyetir mobil mungkin dia begitu dikasih tahu anaknya lahir mungkin dia sopir ya, atau dia pas lagi nyetir dia kaget, untung selamat, namanya selamat. Kurang lebih begitulah. Jadi apa yang dia rasakan, apa yang dia lihat pada saat anaknya lahir itu yang dikasih nama anaknya. Makanya dari suku tertentu ini kita seringkali menemukan nama-nama yang agak aneh menurut kita kan, unik ya kan menurut kita. Tapi kayak contoh di suku Jawa aja ya, etnis Jawa itu nama kan juga nggak sembarangan. Ya kan?
Makanya orang tua di Jawa tuh memberi nama anaknya Slamet. Kenapa dikasih nama Slamet? Ya supaya selamat terus ini anak ya kan. Ada harapan. Ya kan mau ketabrak beca selamat ya kan waktu kecil ya kan. Begitu dia muda mau ketabrak truk selamat ya kan. Selamat terus Selamat ya kan. Begitu gede mau ketangkep KPK selamat. Jadi selamat itu kan katanya nama, kalau orang tua kasih nama anaknya selamat itu doa katanya supaya anak ini selamat terus kan. Ada yang suroso ya kan. Suroso itu rasa ya kan. Su itu baik, jadi rasa yang baik ya kan gitu. Jadi dianggap diharapkan anak ini akhirnya jadi satu pribadi yang punya rasa yang mulia, yang baik ya kan gitu kan. Ada yang namanya apa lagi tuh, Gunawan supaya maksudnya berguna ya kan. Ada yang Darmawan ya kan supaya maksudnya suka berdharma ya kan gitu. Hati ya, gitu. Budiman supaya orangnya jadi berbudi gitu kan, manusia yang berbudi. Ya menurut gua sih nama itu penting ya. Bukan sekedar sebuah sebutan dan predikat untuk seseorang ya. Makanya jangan sembarangan lah, apalagi kalau kita mengambil nama-nama dari Alkitab ya kan, nama-nama dari khususnya yang membawa nama Tuhan dalamnya kehidupan itu, ya marilah kita hidup seperti nama yang sudah diberikan itu. Iya sih. Dan itu yang gue bilang, ketika terjadi hal-hal kayak begini, ya bukan hanya pribadi kamu yang diserang, tapi juga Tuhan juga dibaliknya kan. Betul, dan ini sebenarnya kan tanpa disadari ya, kalau kita melihat ya implikasi dari peristiwa ini kan, itu seolah-olah seperti menampar kekristenan dan gereja Tuhan sebenarnya. Karena itu membawa nama yang, ya ada sandingan nama Tuhan di situnya kan, artinya kan. Ya memang secara umum sih kita miris ya ngelihat hari-hari ini ya, banyak anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang Tuhan kasih kesempatan ya kan, untuk naik ke panggung politik ya, ke percaturan politik ya, ke level atas ya kan, untuk menentukan kebijakan-kebijakan policy mengubah bangsa ini. Tapi sayang sekali ya, kesempatan-kesempatan ini hampir kita lihat terbuang ya. Jadi anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang duduk di pemerintahan ini, menurut gue sih kurang signifikan ya. Ada satu dua mungkin yang ini ya memberi kontribusi yang baik, tapi bisa dihitung jari kali ya. Iya sih. Ya terbanyak akhirnya sama saja akhirnya dengan lebih cenderung mengikuti arus dan kompromi dan padahal sebenarnya itu kan kesempatan ya, kalau ada anak-anak Tuhan yang dibawa Tuhan untuk bisa menduduki posisi-posisi yang strategis di pemerintahan dan pembuat kebijakan di bangsa kita, itulah kesempatan harusnya kan buat mereka untuk menunjukkan jati diri mereka sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, untuk memberi kontribusi bagi perubahan bangsa kita ini. Seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego kan, di Babel, mereka memberi sebuah kontribusi yang signifikan. Sampai akhirnya Raja Babel ya kan, Raja Persia ya kan, yang tidak mengenal Tuhan mengakui akhirnya kan, lewat sepak terjang anak-anak Tuhan di dalam pemerintahan ini, akhirnya mereka mengakui bahwa tidak ada Allah lain seperti Allahnya Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, kita belum ketemu begini-begini dia. Dan memang Tuhan, kalau gua perhatikan ya Kel ya, ketika Tuhan menempatkan orang-orang khususnya dalam pemerintahan, nggak perlu banyak, tapi punya dampak yang global gitu, terutama dalam negaranya, kebijakan yang mau diambil gitu ya. Ini kan beberapa kasus-kasus yang terjadi di negara kita ini ya miris juga memang gitu ya. Anak-anak Tuhan juga terlibat di dalamnya. Ini sangat miris ya. Ketika mendapat kesempatan untuk menduduki posisi-posisi yang strategis di bangsa ini, akhirnya itu lewat begitu saja tanpa arti ya, tanpa sesuatu yang signifikan untuk kehidupan bangsa ini, dan membawa harum nama Tuhan ya kan, nama kekristenan ya kan. Ya mungkin, nah sekarang kita itu kan tadi bahasan secara umum dan ada korelasi dari sudut pandang firman Tuhan tentunya. Mungkin pemirsa ingin bertanya atau apa, saudara bisa
memberikan komentar di kolom komentar, tulis terkait bahasan ini kalau ingin menanggapi, atau mungkin juga di nomor WA kita di 08772484 kali dan 24 ya. Selama program ini berjalan silahkan saudara berikan tanggapan seperti itu. Nah, mungkin ada kasih sedikit ayat dong KL supaya kita juga melihat korelasi tentang nama ini. Ya itu yang gue bilang bahwa nama itu bukan sekedar sebutan dan predikat harusnya, tapi nama itu kan harusnya menunjukkan kualitas karakter, kualitas kualitas kehidupan kita ya. Dan itu yang firman Tuhan katakan bahwa nama baik itu lebih berharga daripada kekayaan yang besar. Coba lu baca dulu kali ayatnya. Di Amsal pasal 22 ya. Iya, Amsal pasal 22. Siapkan Alkitab kita akan baca kebenaran firman Tuhan terkait dengan nama ya. Kitab Amsal pasalnya yang ke-22 ayat yang pertama. Demikian kata firman Tuhan. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Iya, jadi nama baik lebih berharga daripada kekayaan yang besar. Nah sayangnya hari ini orang-orang yang menyandang nama-nama yang berbau kekristenan, berbau Tuhan itu lebih mengejar kekayaan yang besar. Mereka menganggap kekayaan besar itu lebih berharga daripada nama baik mereka. Harusnya kan nama baik itu, nama baik itu kan bukan sekedar namanya yang bagus kan, bukan namanya yang keren, tapi nama baik itu kan dimaksudkan di situ kan adalah kualitas kehidupan, kan? Kualitas pekerjaan kita, kualitas karakter kita, kualitas apalagi sepak terjang kita, itu kan nama baik kan. Jadi bukan cuma sekedar namanya harum, tapi ada tadi yang konten-konten kayak Elias sebutkan itu ya, sepak terjang, karakteristik, perilaku, kinerja dan segala macam. Iya, karena Alkitab ketika berbicara nama itu bukan sekedar sebutan kan, tapi itu adalah menunjukkan sebuah tujuan, menunjukkan sebuah karakter, kualitas pekerjaan, kualitas masa depan. Sama seperti Tuhan. Kenapa Tuhan namanya besar? Contoh ya, Tuhan disebut apa? El Shaddai. Karena apa? Karena Dia Tuhan yang Maha Kuasa. Kenapa Tuhan disebut dipanggil dengan nama El Gibor? Iya, karena Dia Tuhan yang maha dahsyat, maha hebat, ya kan, maha kuat, ya kan itu kan, perkasa, ya kan itu kan. Jadi kenapa Tuhan dipanggil dengan Yehovah Rapha, ya kan? Karena Dia Tuhan yang menyembuhkan, ya kan. Jadi itu yang gue bilang, nama di Alkitab itu menunjukkan sebuah pekerjaan, kualitas karakter, kualitas kehidupan. Betul. Nah makanya kalau kita tidak bisa menghidupi sesuatu yang berkualitas, sementara kita menyandang nama-nama yang berbau-bau Alkitab, berbau kekristenan, berbau Tuhan, ya akhirnya punya dampak juga, akhirnya orang mengerdilkan, melecehkan, ya menghina akhirnya kan nama Tuhan. Ya kan? Dan yang malu pasti gereja Tuhan juga yang malu. Ya, kekristenan juga akan mendapat dampaknya. Mau besar atau kecil pasti kita akan kena dampaknya ya, dengan nama-nama yang seperti itu. Ya, kita berharap ya ke depan ini ya tidak ada lagi ya gitu kan. Pejabat-pejabat yang namanya Yohanes, yang namanya Matius, namanya Paulus, ya kan, namanya berbau-bau kekristenan yang akhirnya melakukan hal-hal yang tidak terpuji ya, melakukan sesuatu yang tidak membuat Tuhan dipermuliakan. Betul. Ya artinya nama itu ketika disematkan dalam diri kita yang paling penting adalah ada perbedaan ya dalam kita menjalani kehidupan, karena memang itu bukan cuma sekedar doa atau harapan yang diberikan orang tua buat kita secara pribadi, tetapi saya percaya di setiap nama itu ada rencana Tuhan yang akan Tuhan genapi dalam hidup kita gitu ya. Contoh ya, gua ini kesaksian pribadi memang ya. Di dalam keluarga gua aja kan, kita ini 5 bersaudara kan. Kan. Nah, itu kan kelihatannya mungkin apakah kebetulan bokap nyokap kasih nama gua itu nama sesuai dengan yang ada di Alkitab ya, Nabi Elia ya kan. Terus kakak gua Gideon namanya juga ada di Alkitab, ya kan. Gideon adalah pahlawan Israel itu kan, yang membebaskan Israel dari penjajahan bangsa Midian dan Amalek ya, dengan 300 pasukannya mengalahkan itu kan. Nah
dari 5 bersaudara ini yang namanya itu, nama pertamanya itu, nama utamanya ya, Iya. itu dari Alkitab itu cuma gua sama Gideon, kakak gua. Pasti ada kisah di balik itu ya, Iya. Kak. Nah, itu kan nggak kebetulan kan. Nah, sementara yang lain kan kakak gua namanya biasa, nggak Iya, diambil iya, dari iya, Alkitab. Gitu. Nama-nama biasa ya, nama-nama yang ya ada dalam dunia inilah, iya kan. Tapi bisanya kita berdua itu, gua sama kakak gua Gideon tuh bisa jadi hamba Tuhan. Iya. Dan kita tidak pernah berpikir dari kecil kita akan jadi pendeta, Iya. jadi hamba Tuhan, kan nggak pernah. Tapi tiba-tiba dalam perjalanan hidup Tuhan memanggil, Tuhan menentukan jalannya, kita berdua jadi hamba Tuhan akhirnya. Iya, iya. Nah, di titik ini kita melihat, oh iya ya, dulu waktu bokap kasih nama kita, mungkin bokap ini nggak tahu sebenarnya ya kan. Dia mungkin nggak tahu, tapi dia mungkin digerakkan Tuhan Iya. untuk memberi nama kita sesuai dengan nama-nama yang ada di Alkitab, sehingga satu saat ini menentukan jalan hidup kita. Gitu. Betul, betul. Jadi itu yang gue bilang, nggak sekedar nama kan Iya, harusnya. iya. Iya sih, ada harapan ya, Iya. ada sesuatu lah di itu. Kalau boleh tahu nih, kenapa kayaknya sampai dikasih nama Elia dan kakak diambil Ya, kasih gua nama juga gitu? nggak Ada tahu. peristiwa di balik itu ya? Gue juga nggak tahu kan kenapa bokap kasih nama gue ya. Dan dalam perjalanan hidup gue ngeliat bahwa iya ya, dalam pelayanan ini juga gue kadang-kadang gue menganggap, tanpa gue sadari kadang-kadang Iya. gue tuh udah kayak Nabi Elia aja gitu kan. Menyatakan kebenaran gini-gini kan. Ya maksudnya apapun lah gue, Iya. kebenaran itu pasti kita mesti perjuangkan lah. Iya, Kita mesti sampaikan, katakan, terlepas gue disukai apa tidak disukai, ya gue mesti nyampaikan aja kebenaran itu kan. Hal-hal seperti itu kan gua nggak Nyata pernah, tuh ya. tapi itu nyata dalam pilihan itu. Itu yang gue bilang, makanya ya gue nggak terlalu nggak Iya. terlalu setuju sekali dengan yang quotes yang Shakespeare bilang, apa arti sebuah nama. Kalau menurut gue nama itu Punya bukan arti. sesuatu yang sesuatu yang remeh temeh, tapi sesuatu yang punya arti sebenarnya. Iya, punya arti. Apalagi kalau kita punya nama-nama yang diambil dari Alkitab, dari firman Tuhan, itu harusnya kan ya pasti orang tua kasih nama itu supaya kita menjadi seperti yang nama yang dia berikan itu kan, yang ada di Alkitab. Iya. Ya, saudara-saudara, sepanjang bahasan kita yang luar biasa ini, kiranya ini menjadi sebuah pencerahan buat kita semua bahwa nama memiliki arti. Sama seperti Alkitab tadi bilang bahwa nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Nah, di akhir program Garansi ini, kalau Bapak Ibu Saudara ada pergumulan, ada pertanyaan atau apapun juga yang saudara ingin tanyakan ke kami, silakan sekali lagi tulis di kolom komentar dan bisa WA ke kami lewat 08772484x24. Dan yang tidak kalah penting yaitu kalau saudara memerlukan pelayanan lebih lanjut, konseling atau doa, saudara bisa WA ke nomor-nomor yang tadi saya sebutkan, dan saudara juga bisa ambil bagian untuk sama-sama melayani Tuhan lewat program Garansi ini. Mungkin kalian mau tutup dengan ajakan ke teman-teman kita di Garansi untuk Ya, jadi ayo mari kita sama-sama introspeksi, kita evaluasi, dan kita ingin mendukung ya anak-anak Tuhan untuk bisa juga masuk ke dalam percaturan politik pemerintahan, ya kan. Dan harapan kita ya Ber, ya. Tuhan mengutus orang-orang anak-anaknya ya, orang-orang percaya untuk masuk di posisi-posisi yang menentukan kebijakan bangsa ini, ya kan, untuk mengambil keputusan buat merubah bangsa ini. Dan kita berdoa supaya anak-anak Tuhan yang masuk dalam posisi-posisi pemerintahan ini benar-benar mengemban sebuah misi Tuhan, bukan sekedar kepentingan diri sendiri atau kelompoknya, tapi benar-benar menjadi terang, menjadi garam, seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego di Babel, di media Persia, mereka jadi berkat di sana ya. Doa kita sih begitu ya, harapan kita ya. Jadi apalagi kalau misalnya punya nama-nama yang Alkitab ya, yang nama Tuhan disematkan dalam namanya ya.
Ayolah saudaraku ya, jangan sampai kita mempermalukan Iya. nama Tuhan lewat sepak terjang kita Iya. dimanapun kita berada. Ya. Bukan hanya yang ada di pemerintahan, tapi semua kita juga ya, dimanapun Semua. kita berada. Jadi menurut saya, ayo nama baik itu jauh lebih berharga kata Alkitab daripada kekayaan besar. Iya. Jangan sekedar mengejar kekayaan, tapi membangun sebuah kualitas karakter, kualitas kehidupan, Iya. kualitas pekerjaan yang unggul, yang baik, yang memuliakan Tuhan, itu penting sekali supaya Iya. kita bisa meninggalkan sebuah warisan yang berharga buat generasi selanjutnya, yaitu Iya. nama baik. Ya kan? Amin. Kiranya program garansi kali ini akan berkati Bapak Ibu Saudara. Dan sekali lagi sebelum kita tutup program ini, saya dan KL Makarawang akan berdoa buat pemirsa garansi. Silakan KL, kita Ya, berdoa buat mereka. Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu Saudara mungkin yang saat saudara menyaksikan tayangan ini atau program ini, saudara punya masalah, saudara punya pergumulan, saudara punya beban-beban baik, beban dalam keluarga, ekonomi, pernikahan, saudara mungkin saudara sedang menghadapi sebuah pergumulan yang berat. Dan saudara mungkin butuh pertolongan Tuhan, saudara butuh jalan keluar, saudara butuh mujizat Tuhan. Percayalah saudaraku, kita masih punya Tuhan. Mesti punya Tuhan berarti kita masih bisa melihat mujizat Tuhan terjadi. Tuhan Yesus tetap sama, dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Waktu saudara percaya, Tuhan pasti bekerja pada waktunya yang tepat dengan cara Tuhan yang tepat. Bukan cara kita, bukan waktu kita, tapi cara Tuhan yang terbaik dan waktu Tuhan yang tepat buat kita. Izinkan saya mau berdoa buat saudara. Kalau saudara punya masalah, punya pergumulan, punya beban apapun itu, sakit penyakit kah, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah jodoh, masalah dalam hubungan-hubungan saudara, taruh tangan kanan saudara di dada dimanapun saudara berada. Izinkan saya berdoa buat saudara. Bapa, dalam nama Yesus, Kau melihat Tuhan anak-anak-Mu yang menyaksikan tayangan ini, yang mereka sedang mengalami beban, masalah, persoalan, pergumulan, baik dalam pekerjaan, dalam bisnis, secara ekonomi, dalam pernikahan, keluarga, rumah tangga mereka, hubungan-hubungan mereka, yang sedang mencari jodoh. Tuhan, Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang sanggup mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan kami. Buka jalan buat anak-anak-Mu, nyatakan kuasa dan mujizat-Mu Tuhan. Hamba berdoa supaya Roh Kudus menguatkan, meneguhkan hati mereka. Apapun situasi yang mereka hadapi, mereka tetap mempercayai bahwa Tuhan tetap pegang kendali di mereka. Mereka tetap mempercayai bahwa firman-Mu itu ya dan amin. Firman-Mu pasti digenapi. Waktu mereka percaya, mereka tidak akan pernah dipermalukan oleh Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang bergerak, bekerja di dalam waktu-Mu yang tepat, dengan cara-Mu yang terbaik. Engkau akan menolong dan menjawab semua doa-doa kami. Terima kasih banyak Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Demikian garansi kali ini, sampai berjumpa dalam program garansi yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you.